Bab 659 kami hanya membantu dia bergerak. Ini, kamu akan, kepala sekolah Lasat tiba-tiba lupa dialognya. Seorang instruktur yang duduk di depan tanpa suara mengucapkan kata-kata itu. Kepala sekolah Lasat akhirnya ingat, menjalani 14 minggu pelatihan, termasuk namun tidak terbatas pada mempelajari penggunaan senjata, prosedur hukum, undang-undang setempat. Luke berkeringat dan berterima kasih kepada Dedi Sistem lagi. Dia tidak pernah secara resmi mempelajari semua ini. Dia telah belajar sendiri, terutama ketika berhadapan dengan pemimpin geng besar dan pengacara korup yang sangat kreatif dalam memanfaatkan hukum dan celah. Luke paling menyukai B-start kreatif semacam ini. Setelah menonton sejenak, Luke berjalan ke tempat parkir. Setelah pidato pembukaan singkat, para siswa akan ditugaskan ke kelas dan asrama yang berbeda. Pelatihan mereka tidak akan dimulai sampai hari berikutnya, jadi Luke tidak perlu membuang waktu di sini. Dia menelepon Selina, tapi dia satu-satunya yang menunggunya di tempat parkir ketika dia sampai di sana. Dia menemukan itu aneh. Di mana Claire? Selina terkekeh dan menunjuk ke tempat latihan. Dia mendaftar untuk pelatihan siswa. Apa? Lukas terkejut. Bukankah dia di sini untuk kuliah? Selin mengangkat bahu. Persyaratan untuk siswa sangat rendah. Bahkan mereka yang baru berusia 17,5 tahun dapat mendaftar. Dia bilang dia ingin mengalami seperti apa hidup kita. Suka. Lukas memutar matanya. Aku belum pernah belajar di akademi kepolisian sebelumnya. Semua yang akan dia alami di sini tidak ada hubungannya dengan hidupku. Bahkan jika dia mengatakan itu, dia tidak terlalu peduli, dan pergi begitu saja dengan Selina. Masih ada 2 bulan lagi sebelum akhir liburan Claire. Dia bisa lulus pelatihan sebelum mulai kuliah. Dia akan sering muncul di akademi kepolisian selama periode ini, jadi tidak masalah jika monyet nakal itu ingin bersenang-senang. Dia adalah seorang gadis yang lahir dan besar di Texas. Meskipun dia tidak terbiasa dengan hukum dan undang-undang, dia tidak asing dengan pertempuran atau penembakan, ini akan menjadi sesuatu seperti pelatihan militer tingkat lanjut untuknya. Luke tidak terlalu peduli apakah itu akan membuang-buang sumber daya akademi kepolisian. Dia mendapat cukup sumbangan untuk LAPD untuk melatih ratusan petugas polisi, saudara perempuannya pasti dibenarkan menggunakan sebagian dari itu. Sementara akademi kepolisian sibuk merekrut siswa, Los Angeles masih berantakan. Segera setelah mereka memasuki kota, mereka terjebak dalam kemacetan lagi. Melihat gambar di kamera pengintai, Selina bertanya, waktunya berangkat kerja. Melihat para penjahat yang sedang memindahkan barang dari truk, Luke menghela nafas. Ayo, kalau tidak, kita akan terjebak di sini selamanya. Mereka berdua keluar, dan Luke meraih 2 penjahat di belakang leher mereka, satu dengan masing-masing tangan. Selina kemudian menggagalkan seorang pemuda yang hendak mengambil TV dan mendorongnya ke lantai truk. LAPD, kamu mempunyai hak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Seorang penjahat yang sedang memindahkan lemari es di dalam truk tercengang. Luke menatapnya dan berkata, keluar, letakkan tanganmu di belakang kepala dan berdiri diam nama, nomor lisensi, dan alamat. Pemuda itu dengan kosong keluar dari truk dan melakukan apa yang diperintahkan, sebelum akhirnya berkata, petugas, apa yang kamu lakukan? Luke, kami bekerja, sama seperti Anda. Pemuda itu bingung. Tapi kami hanya membantu teman kami pindah. Ini bukan pekerjaan. Luke dan Selina tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Akhirnya, Luke bertanya, kamu pindah. Tempat siapa? Ketiga pemuda itu semua memandang teman mereka yang menyedihkan yang wajahnya menempel di lantai truk. Miliknya. Luke mengutuk dalam hati sebelum dia terbatuk ringan. Lalu kenapa kamu memindahkan barang di jalur cepat? Juga, lihat apa yang Anda kenakan. Kamu terlihat seperti penjahat yang merampok truk, Luke diam-diam memarahi. Selina akhirnya mengendurkan cengkeramannya di kepala pria sial itu, dan dia menjelaskan, hampir menangis, Pak, tempat baru saya ada di depan. Di sana malah lebih macet. Saya meminjam truk ini dari teman saya, dan saya harus mengembalikannya pada sore hari. Jadi, saya hanya bisa menurunkan perabotan di pinggir jalan terlebih dahulu sebelum saya memindahkannya ke tempat saya. Baik Luke maupun Selina kehilangan kata-kata. 10 menit kemudian, Luke dan Selina masuk ke mobil mereka diam-diam ketika keempat pemuda itu mengangguk dengan hormat dan menjilat. Petugas, terima kasih atas bantuanmu. Luke menghela napas dan menepuk-nepuk debu dari lengan bajunya. Baiklah, setidaknya kita bisa pulang sekarang. Namun, Selina tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Cukup baik mereka tidak mengajukan keluhan. Membantu mereka bergerak bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, kamu kuat. Lukas tersenyum pahit. Penampilan benar-benar bisa menipu. Meskipun keempatnya berpakaian seperti penjahat, mereka benar-benar pindah ke tempat baru, dan tidak membantu orang lain pindah secara gratis. Luke hanya bisa memperingatkan mereka bahwa itu adalah pelanggaran untuk menurunkan barang di jalur cepat. Namun,
Mengingat kemacetan lalu lintas, perilaku mereka dapat dimengerti, dan kedua detektif itu cukup lunak untuk melepaskannya. Luke bahkan membantu mereka dan membantu mereka memindahkan barang-barang dari truk ke sisi jalan. Dia juga mengkonfirmasi dengan Sharp Nose bahwa barang-barang itu milik pemuda itu, yang tidak mencuri apapun. Setelah kecelakaan kecil itu, Luke dan Selina akhirnya kembali ke kota di tengah kemacetan lalu lintas. Pada saat itu, banyak departemen dan agensi rahasia telah membuat rencana awal untuk menangani Batman. Sebagian besar memiliki niat klandestin. Mereka menggunakan kata-kata yang berbeda, tetapi artinya kurang lebih sama. Batman mungkin memiliki mutasi genetik yang meningkatkan fisiknya, tetapi tidak terlalu banyak. Orang dengan kemampuan luar biasa semacam ini tidak jarang di dunia ini. Kekuatan Batman sebagian besar berkaitan dengan panah tali dan trik tempurnya serta setelan khusus anti pelurunya. Menumbuhkan kemampuan tempur yang tinggi melalui pelatihan keras jangka panjang telah lama menjadi pendekatan sistematis di berbagai lembaga, mereka tidak membutuhkan metode pelatihan kelas pekerja Batman. Batman tidak cukup berharga bagi departemen dan agensi ini dalam hal penelitian atau propaganda. Mereka pada dasarnya memilih untuk mengawasinya dan mencoba menangkapnya jika mereka memiliki kesempatan, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk bergerak melawannya. Di sisi lain, beberapa departemen dan agensi yang lebih tertarik pada Batman ingin mempekerjakan prajurit super ini untuk memperjuangkan mereka. Mereka memiliki orang-orang mereka sendiri untuk melakukan itu, tetapi banyak yang melatih mereka. Batman adalah produk jadi, otodidak yang tidak memerlukan investasi lebih lanjut. Dia juga seorang idiot yang berdedikasi dan memiliki rasa keadilan. Orang-orang besar tertentu menyukainya lebih dari apapun. Tapi mereka juga tidak terburu-buru, karena mereka belum menemukan identitas asli Batman untuk saat ini. Bahkan jika mereka mengikat Batman, dia hanya akan menjadi kontraktor di luar sistem mereka. Mereka tidak terburu-buru untuk mendapatkan alat gratis ini dan kambing hitam potensial. Mereka bisa meluangkan waktu mereka. Tidak peduli berapa banyak orang besar yang memikirkannya, Luke, yang sekarang dikenal sebagai Batman di semua departemen utama, menjalani kehidupan sehari-harinya seperti biasa. Bab 660 Tab Persahabatan, dan apa yang dilakukan Big Shot. Salah satu keuntungan dari Claire pergi ke Akademi Kepolisian untuk mengalami kehidupan seorang siswa adalah bahwa Luke dan Selina sekarang memiliki lebih banyak waktu di tangan mereka. Hari itu, dia sedang menonton berita sambil memasak ketika dia tiba-tiba menerima pesan. Luke mengangkat alis, menyekat tangannya, dan membukanya. Itu masih tampak seperti tumpukan karakter yang tidak berarti bagi orang luar. Luke menguraikannya setelah melihat sekilas, dan tidak bisa menahan tawa. Pasangan ayah dan anak ini, kenapa kau ikut bersenang-senang di sini? Tunggu, perlengkapan Damon. Luke menepuk dahinya tanpa daya, baru kemudian dia ingat bahwa baju besi dan jubah hitam Damon memang terlihat seperti milik Batman. Untungnya, keberadaan Damon tidak sulit ditebak. Karena dia berada di pantai timur, dia mungkin tidak akan dicurigai sebagai Batman. Tetapi seseorang mungkin curiga bahwa mereka terhubung dengan Batman. Keabadian. Sangat. Setelah merenung cukup lama, Luke mengirim balasan. Di rumah Damon di New Jersey, Mindy melompat dan berlari ke laptopnya untuk membuka pos. Dia juga tidak membutuhkan kode rahasia untuk menguraikan pesannya. Dia menghela nafas kecewa. Ayah, V menjawab. Damon, yang sedang membersihkan senjatanya, bertanya tanpa mengangkat kepalanya, apa yang dia katakan. Dia bisa memasok baju besi yang 70% anti peluru seperti milik Batman. Dia belum mempelajari jubah terbang. Dia tidak tertarik membuat bat dart atau tali, kata Mindy, tampak tertekan. Yang paling dia hargai adalah panah kelelawar dan jubah super keren. Dia sudah memiliki armor perang dari V, yang cukup bagus. Armor Damon juga dibuat khusus oleh V, dia akan mampu menahan 7 hingga 8 pukulan, asalkan tidak berada di tempat yang sama, dan dia hanya perlu mengganti pelat pukulannya nanti. Rompi anti peluru ini cukup untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan mereka. Lagi pula, tidak ada yang akan berdiri di sekitar untuk ditembak dari kepala sampai kaki. Damon berhenti dan berpikir sejenak, sebelum dia mengangguk. Kalau begitu pesan satu untuk kita masing-masing. Lagi pula, cukup merepotkan untuk terus mengganti piring. Oh, benar, suruh dia mengganti armorku menjadi abu-abu dan memodifikasi helmnya, saya tidak ingin telinga yang runcing. Mindy tertawa terbahak-bahak, mengetahui bahwa ayahnya tidak lagi ingin dia berpikir bahwa dia adalah peniru. Damon menggelengkan kepalanya tak berdaya. Baik, apakah kamu sudah selesai? Lihat, V tidak membuat hal-hal itu. Mindy memiringkan kepalanya. Itu tidak berarti dia tidak bisa, kan? Damon kembali meletakkan bagian-bagian di tangannya. Dia bilang armor itu bisa memberi kita 70% efek, belum mempelajari jubahnya, dan tidak tertarik dengan bat dart. Menggosok dagunya, dia berkata, jadi, dia mungkin memiliki armor yang lebih baik, tetapi tidak bisa memberikannya kepada kita. Dia mungkin bisa membuat jubah,
tetapi belum berhasil ke arah itu. Dia bisa membuat bad dart, tapi berpikir itu terlalu sederhana. Mata Mindy berbinar, dan dia mengepalkan tinjunya. Itu benar, itulah yang dia maksud. Bagaimana bisa seseorang sebangga Fei mengakui bahwa dia tidak bisa melakukannya? Damon batuk. Kamu bisa membuat panah kelelawar sendiri dengan tali, tapi apakah kamu yakin bisa menggunakannya sebebas Batman? Mindy mengernyit kesal. Saya mencoba panahan tali sebelumnya, tetapi saya tidak berpikir saya memiliki bakat untuk dia. Damon dengan tegas menghancurkan fantasinya. Benda itu jauh lebih sulit digunakan daripada pistol. Jika Anda mulai berlatih sekarang, Anda mungkin akan sebagus Batman dalam 10 tahun ke depan. Mindy kehilangan minat. 10 tahun, untuk melatih penggunaan item pendukung. Selanjutnya, dia selalu bisa menggantinya dengan sesuatu yang lain. Itu terlalu boros. Kesal, dia mengambil pisau kupu-kupu di atas meja dan melemparkannya ke sasaran 10 meter jauhnya. Apakah saya punya cukup belati? Damon menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan melanjutkan membersihkan senjatanya. Mindy menundukkan kepalanya dengan lesu dan mengirim posting baru di laptopnya. Dia segera menghela nafas lega. 2 set armor hanya akan berharga 500.000, dan itu akan datang dengan banyak suku cadang untuk peralatan kita saat ini. Sama seperti biasanya, dia akan menaruhnya di tab kita. Damon hanya bersenandung mengakui dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia fokus pada tugasnya. Luke tidak terlalu memikirkan perintah Mindy. Ketika dia mengembangkan peralatannya sendiri dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mencoret berbagai opsi. Apakah itu produk murah yang dikenakan Damon di awal atau barang kelas menengah yang akan dia berikan kepada ayah dan anak perempuannya kali ini, itu semua adalah ide berbeda yang tidak ada hubungannya dengan Batman. Luke tidak akan menggunakan pendekatan, sisa, ini lagi, dan akan memberi Damon dan Mindy beberapa keuntungan. Dia merasa bahwa informasi yang diberikan ayah dan anak perempuan itu kepadanya, terutama informasi tentang geng-geng di New York, layak untuk dibiarkan begitu saja. Karena alasan keamanan, bahkan jika Damon dan Mindy tidak mau berhutang padanya, sebagian besar peralatan yang mereka gunakan belum dibayar. Ketika Luke menginginkan informasi yang tidak ada hubungannya dengan urusan pribadi mereka sendiri, bagaimana Damon bisa menolak? Setelah menyelesaikan transaksi, tab pertemanan lainnya, Luke makan, berlatih, dan bekerja lembur seperti biasa. Di sebuah villa Malibu, Tony Stark tanpa sadar menepis seseorang di ruang tamu. Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tony, Anda telah mengerahkan banyak sumber daya dari Departemen Penelitian dalam beberapa hari terakhir. Saya tidak mencoba menghentikan proyek penelitian baru Anda, tetapi tiba-tiba memobilisasi sumber daya ini tanpa penjelasan atau pemberitahuan akan membuat para pemegang saham curiga, dan mereka ingin menyelidiki penggunaan dana tersebut." Tony tanpa sadar menyesap anggurnya. "Obi, kapan mereka tidak pernah mengkritik penelitianku? Jangan khawatir, mereka akan tutup mulut pada akhirnya." Setelah keheningan singkat, orang itu berkata, "Bisakah Anda setidaknya membuat paper melaporkan apa yang Anda lakukan? Bukankah kamu mempekerjakannya untuk menangani hal-hal kecil seperti ini?" Tony bingung. "Hah? Aku tidak memberitahunya." Orang itu berkata, "Tony, saya bertanya, dan paper tidak tahu apa yang Anda lakukan. Anda telah bersembunyi di villa setiap hari baru-baru ini. Aku mengkhawatirkanmu." Tony tersenyum canggung. "Baiklah, aku mungkin terlalu sibuk sehingga aku lupa. Aku akan meminta paper menyusun laporan. Aku belum sarapan. Itu tidak baik untuk tubuh. Sebut saja sehari, Obi." Orang itu mengangguk tak berdaya dan bangkit. "Baiklah, kau harus menjaga dirimu sendiri. Jangan lupa laporannya, saya tidak bisa terus membuat alasan untuk Anda setiap saat, kan? Para pemegang saham sangat memperhatikan penelitian Anda. Saya tidak bisa menyimpannya dalam kegelapan lama-lama." Tony melingkarkan lengannya di bahu pria itu. "Tidak masalah. Saya akan meminta paper menyusun laporan proyeknya." Setelah melihat pria itu keluar dari ruang tamu, Tony berbalik dan kembali ke ruang bawah tanah. Dia berkata, "Jarvis, kirim pesan ke paper. Ubah manual konsep untuk proposal rudal jelajah saya sebelumnya dan berikan itu kepada kelompok yang tidak berguna itu." "Iya Pak, tapi manual itu hanya kerangka kasar. Nona Potts mungkin tidak bisa menyerahkan proposal yang lengkap." Suara laki-laki yang lembut terdengar. Orang besar itu mendengus. "Itu tidak merepotkan. Proyek rudal Jericho akan cukup untuk membungkam orang-orang itu." Bab 661 Telepon Apple dan Timet bekas. Bagaimanapun, saya tidak mengatakan saya akan segera membangunnya. Jika membuat rudal semudah itu, mereka mungkin juga menemukan beberapa anak kuliah untuk melakukannya dan menghemat uang. "Benar, suruh Happy membawakanku burger keju ketika dia datang," kata Tony Stark saat memasuki lab ruang bawah tanahnya. Melihat video Batman yang diproyeksikan di dinding, dia berkata dengan kesal, "Orang ini melumpuhkan lebih dari 200 penjahat dalam satu malam tanpa meninggalkan rekaman apapun dari tempat kejadian. Perilaku hati-hati ini sangat membosankan."
Apa gunanya bersembunyi? Jika itu saya akan membiarkan mereka melihat wajah saya di TV dan memberitahu semua orang bahwa saya Tony Stark. Meskipun demikian, Tony memiliki perasaan campur aduk ketika dia melihat Batman menyerang di luar gedung untuk menangkap Pepper yang jatuh. Rasanya seperti dia telah ditampar wajahnya oleh tusukan shock itu. Tidak peduli bagaimana dia meremehkannya, dia harus mengakui bahwa keterampilan Batman ini tidak buruk. Yang dipandang rendah oleh Tony adalah level dan sumber dayanya. Akankah Tony, yang menganggap dirinya jenius paling cerdas di dunia, mengakui bahwa ada orang lain yang lebih baik darinya? Lebih jauh lagi, Batman belum meninggalkan petunjuk yang jelas sejauh ini, yang cukup untuk membuktikan bahwa jasnya murni buatan sendiri. Jika Tony ingin membuat baju zirah, terutama yang memiliki teknologi mutakhir, dia tidak akan bisa menyembunyikan pembeliannya dari mata yang jeli. Peralatan Batman tampaknya tidak terlalu canggih secara teknologi, tetapi sumbernya sama sekali tidak diketahui, yang mungkin mengapa begitu kasar. Tony masih percaya bahwa Batman sengaja menyembunyikan hal-hal tentang dirinya. Dia tidak memiliki bukti apapun, tetapi dia sangat yakin bahwa dia telah melihat melalui shock ini. Batman, tunggu saja, Tony bergumam. Saat armorku keluar, aku akan menangkapmu dan melepas topengmu. Mengatakan itu, dia melihat prototipe armor humanoid perak tidak jauh, masih banyak bagian yang perlu diuji dan dipasang. Setelah baju zirah ini selesai, dia yakin bahwa dia bisa menangkap Batman dengan mudah dan bahkan memainkan penjahat yang shock ini. Memikirkan itu, Tony terinspirasi lagi. Dia membuka layar ringan dan terus bekerja. Pada hari-hari berikutnya, kehidupan Luke dan Selina kembali normal. Sementara itu, Luke menerima telepon dari Weyland, yang mengundangnya untuk tugas pribadi lainnya. Meskipun Luke tergoda dengan lokasinya, dia tetap menolak. Hutan Amazon bukanlah tempat yang damai. Poin utamanya adalah bahwa itu akan memakan waktu lama sebelum dia keluar, perkiraan konservatif adalah 3-6 minggu. Itu adalah waktu terbaik untuk mendapatkan poin di Los Angeles. Luke berencana menjadikan Batman sebagai target langsung untuk menutupi berita tentang Ghostbusters. Dia menyimpan kekuatannya untuk kehidupannya yang akan datang sebagai detektif New York, jadi dia tidak mengambil pekerjaan itu meskipun Weyland menawarkan harga setinggi langit 5 juta. Namun, Luke memberi Weyland nomor dan berjanji bahwa itu akan menjadi pilihan yang baik. Syaratnya, uangnya tidak boleh terlalu sedikit. Itu harus mulai dari 1 juta, dan akan lebih baik untuk membayar setengahnya di muka. Setidaknya Weyland mendapat rekomendasi Luke darinya. Sementara penyelidikannya mengungkapkan bahwa seseorang memiliki banyak kebiasaan buruk, pria itu memiliki reputasi yang baik di industri dan merupakan contoh sempurna dari seseorang yang bekerja sebanyak dia dibayar. Luke bukan tipe orang yang berbicara tanpa berpikir, dan Weyland tidak akan berbicara secara pribadi kali ini. Karena ini hanya masalah uang, Weyland menelepon nomor tersebut. Sehari kemudian, sebuah pesawat pribadi terbang dari Los Angeles menuju Brasil. Selain itu, perusahaan telepon Jenny sudah mulai terbentuk. Luke telah memeriksa beberapa kali untuk memperbaiki beberapa bug di jalur produksi. Lebih dari itu, yang membuat Luke kagum adalah Jenny telah bernegosiasi dengan Weyland Corporation untuk memfasilitasi pembangunan jaringan nirkabel. Ketika Luke bertanya bagaimana dia melakukannya, Jenny berkata sambil tersenyum, "Saya tidak mengatakan bahwa Anda adalah bos besar, tetapi saya mengatakan bahwa kami sudah dekat, dan Weyland mengatur pertemuan dengan sangat cepat. Saya tidak berpikir Anda tertarik untuk mendengarkan sisanya, jadi saya tidak akan membahasnya secara detail, tetapi Weyland sangat tertarik dengan kombinasi teknologi nirkabel dan smartphone." Dia ragu-ragu. Melihatnya, Luke bertanya sambil tersenyum, "Apakah ada yang lain?" Merenung sejenak, Jenny berkata, "Tapi ketua Weyland ingin berinvestasi di perusahaan telepon kami." Lukas mengangkat alis. "Berapa harganya?" Jenny terkekeh. "Berdasarkan investasi tunai dan saham kami, saya memperkirakan bahwa perusahaan telepon bernilai $2 miliar, dan dia menginginkan 30 hingga 50% saham." Lukas tercengang. "Apakah perusahaan telepon kita begitu berharga?" Jenny menghela nafas. "Jika kita sudah memiliki jaringan nirkabel, nilainya akan menjadi 2 kali lipat. Weyland adalah orang tua yang cerdas. Sekarang setelah kami menyelesaikan sebagian besar pekerjaan pendahuluan, kekurangan kami adalah kampanye pemasaran skala besar untuk jaringan nirkabel dan perusahaan kami. Kami akan dapat menghasilkan uang segera setelah Weyland Corporation terlibat." Petik 2. Lukas mengangguk. Dia tidak tahu banyak tentang bisnis, dan tidak akan menyelidikinya. Merenungkan sejenak, dia berkata, "Kita bisa membiarkan dia berinvestasi, tetapi lakukan yang terbaik untuk menjaga bagiannya hingga 10 atau 20% paling banyak. Jika dia tidak mau, kita bisa mengabarkan pembangunan jaringan nirkabel ke perusahaan lain. Bisnis adalah bisnis." Jenny menghela napas lega. Dia khawatir Luke akan menyerahkan sejumlah besar saham, yang akan merugikan keuangan dan operasi perusahaan di masa depan. Dia adalah CEO perusahaan telepon seluler ini,
dan meskipun Luke sebenarnya adalah pemegang saham utama, dia meninggalkannya untuk itu. Setiap upaya untuk melemahkan posisinya dengan saham hanya akan melemahkan otoritasnya. Secara alami, dia harus berhati-hati. Setelah menyelesaikan masalah besar ini, dia mengangkat masalah lain yang tertunda. Jadi, apa nama ponsel kita? Kami tidak dapat menyebutnya telepon Universal Cube setelah nama perusahaan kami, kan? Kedengarannya canggung dan tidak mudah diingat. Luke merasa itu aneh. Apple, bukankah kita sudah membicarakan ini terakhir kali? Jenny marah. Bisakah kamu lebih serius? Bagaimana Anda bisa menyebut smartphone inovatif seperti itu sebagai Apple? Dan bahkan ada satu gigitan yang dikeluarkan dari logo tersebut. Apakah Anda menyiratkan bahwa konsumen kita membeli ponsel bekas? Luke kehilangan kata-kata. Perusahaan Apple, bekas bernilai ratusan miliar dolar di kehidupan sebelumnya, dan mendominasi industri telepon seluler. Tertekan oleh penolakan tersebut, Luke menyetujui merek telepon yang disarankan Jenny, T-Mate. Diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, itu mungkin, titanium. Luke tidak bisa mengeluh. Tidak apa-apa selama Jenny menyukai nama itu, dan apel busuk bisa terbang bersama angin. Tetapi ketika dia memikirkan pria botak yang memegang telepon di iklan tertentu di kehidupan sebelumnya, Luke memutuskan bahwa ketika telepon titanium keluar di masa depan, dia akan membuat palsu berkualitas tinggi tanpa merek untuk digunakan sendiri. Dia tidak akan menggunakan telepon titanium asli. Bab 662 Kelas Mengerikan D15. Di sisi lain, Jenny menerima balasan dari Wayland bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk membangun jaringan nirkabel di Los Angeles, basis konsumsi barang-barang mewah, sesegera mungkin. Wayland Corporation adalah perusahaan telekomunikasi internasional yang mengoperasikan bisnis jaringan dan broadband. Jenny telah meyakinkan Wayland tidak hanya dengan telepon, tetapi juga dengan router nirkabel yang dibuat Luke. Router sudah ada sejak lama, tetapi yang dibuat Luke tentu saja adalah router nirkabel yang lebih dekat dengan apa yang digunakan dalam kehidupan sebelumnya di tahun 2010. Selain itu, pembuatannya juga murah. Akibatnya, Wayland Corporation bisa mulai mendapatkan keuntungan dari pengguna broadband mereka segera dengan jaringan nirkabel awal mereka. Ingin komputer Anda bebas dari kabel internet? Bayar, router nirkabel generasi baru hanya berharga $49.80. Tidak mungkin untuk memberikan mereka secara gratis. Ditambah dengan smartphone, berapa banyak anak muda yang menolak untuk membelinya. Alih-alih membawa laptop Anda kemana-mana untuk koneksi internet, Anda dapat dengan mudah online di ponsel Anda. Siapa yang bisa menahan godaan seperti itu? Selain perusahaan dan organisasi, pengguna utama internet masih anak-anak muda. Apakah itu telepon atau jaringan nirkabel? Orang pertama yang menerimanya pasti adalah orang-orang muda yang mengejar hal-hal baru. Sebaliknya, sebagian besar orang parubaya dan lanjut usia masih menggunakan telepon yang hanya bisa digunakan untuk email dan panggilan telepon bahkan lebih dari satu dekade kemudian karena mereka menganggapnya sebagai alat komunikasi dan bukan hiburan. Ketika Luke telah menyebutkan tujuan pengembangan mereka kepada Jenny sebelumnya, dia telah menjelaskan bahwa dia akan mengosongkan kantong orang-orang muda ini dan konsumen barang-barang mewah. Dia akan mengambil rute kelas atas, dan meniru apa yang disebut Apple bekas. Adapun seberapa jauh perusahaan telepon seluler ini bisa melangkah, Luke tidak terlalu peduli. Ada terlalu banyak teknologi canggih di dunia ini. Tony bahkan telah mengaktualisasikan teknologi Ver-nya sejak lama, tetapi tidak menggunakannya untuk menghasilkan uang. Luke mengantisipasi bahwa perusahaan telepon akan menghasilkan banyak uang, itu cukup baik jika tumbuh menjadi perusahaan menengah. Faktanya, menjual ponsel bukanlah cara menghasilkan uang terbesar. Perusahaan Apple telah menunjukkan bagaimana lebih banyak keuntungan dapat dihasilkan, dan Luke akan memberitahu Jenny tentang hal itu ketika saatnya tiba. Dia tidak mengatakan apa-apa sekarang karena dia tidak ingin Jenny terlalu bersemangat, jika tidak, harapannya akan terlalu tinggi. Selain itu, jika dia melakukan semuanya sendiri, gadis yang mewarisi darah orang tuanya untuk bisnis ini mungkin akan sangat tidak bahagia. Orang masih membutuhkan tujuan untuk diperjuangkan. Dengan begitu, hidup tidak akan terlalu membosankan. Jenny langsung pergi kali ini. Dia tidak melanjutkan mendiskusikan bisnis dengan Luke dan pergi dengan mobil sewaan malam itu. Dia masih harus mengejar pesawat untuk bernegosiasi dengan produsen tentang memasok berbagai komponen. Alasan utama dia mampir terburu-buru untuk melihat Luke adalah, mereka harus mengunci logo. Jika dia tidak melakukan yang terbaik dengan Luke, dia benar-benar harus memilih apel bekas yang setengah dimakan itu sebagai logo mereka. Bagaimanapun, dia adalah bos besar. Setelah Jenny pergi, Luke pergi ke akademi polisi setiap hari untuk mengamati kumpulan baru siswa busuk. Sebenarnya, orang-orang ini tidak seburuk itu. Namun, perpaduan antara tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, dan tua dan muda, tak pelak memberikan kesan disonansi. Luke tidak memperdulikannya. Bagaimanapun, dia sedang dalam mood untuk menikmati pertunjukan.
Siswa baru dibagi menjadi 30 kelas sesuai abjad. Misalnya, kelas A memiliki 2 kelas, A1 dan A2. Ada 4 kelas B, 9 kelas C, dan 15 kelas D, dengan 20 hingga 30 orang di setiap kelas. Apa yang aneh bagi Luke adalah bahwa 4 kandidat pertama yang dia pilih, bersama dengan Claire, semuanya ditugaskan ke D15. D15 berdiri untuk kelas dengan siswa terburuk. Pada awalnya, Luke tidak mengerti mengapa Claire ditugaskan ke kelas ini. 4 kandidat pertamanya juga tidak terlalu buruk. Tidak sampai dia mencari remik dan membaca sekilas informasi tentang siswa D15 yang dia mengerti. Ini adalah kelas pemalas yang diakui secara diam-diam. Bukan karena orang-orang di sini adalah yang terburuk dari kelompok itu, tetapi setelah analisis kasar oleh Akademi Kepolisian, kemungkinan besar mereka tidak akan tinggal di belakang sebagai petugas polisi, kecuali 2 taruna itu. Harry telah menerima 2 kadet ini sebagai tangan kanannya untuk membantunya mengatur kelas. Atau lebih tepatnya, mereka telah dipilih oleh instruktur Harry untuk menjadi anteknya. Instruktur Harry jelas berpikiran sama dengan Luke, peminat seperti ini yang secara proaktif mendekati para pemimpin dibutuhkan di mana-mana. Karena monyet kecil Claire ada di kelas ini, Luke lebih memperhatikan D15. Pertama berlari. Monyet kecil mengambil tempat pertama, dan yang lainnya tertinggal di belakang. Pada akhirnya, ada seorang gemuk yang berjuang keras di bagian paling belakang, dan instruktur Harry mengambil tongkat di pantat si gemuk sehingga dia melewati garis finish. Luke menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan menulis di buku catatan, tidak peduli dengan tujuannya. Tentu saja, itu tidak termasuk Claire. Kedua adalah rintangan lapangan. Monyet kecil berlari melewatinya dengan gesit dan mengambil tempat pertama lagi. Yang lain, Luke menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat seorang gadis kulit hitam yang tergantung di dinding setinggi 2 meter dan menendang kakinya, tetapi tidak bisa bangun. Di sisi lain, instruktur Harry tidak punya pilihan selain membiarkannya berkeliling dan melanjutkan bagian berikutnya, atau dia akan terjebak di dinding selamanya. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan Luke menoleh. Setengah dari tembok setinggi 2 meter telah runtuh, dan seorang pria kulit hitam jangkung membaliknya dengan kedua tangan. Instruktur Harry, yang berjarak 2 meter dari dinding semen, berkeringat. Dia bersukacita bahwa dia tidak menabrak dinding. Luke memukul bibirnya dan menulis di buku catatannya, Moses Hightower, tersangka pengguna kekuatan. Tinggi Musa mungkin 2 meter, tetapi mendorong dinding semen dengan mudah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Monyet kecil itu memimpin lagi dan dengan mudah mencapai puncak tali. Instruktur Harry mengangguk puas. Ketika dia menoleh dan melihat seseorang ragu-ragu dan tidak bergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Moses Hightower, tunggu apa lagi? Gunakan lebih banyak kekuatan. Mendengar teriakannya, tanpa sadar Moses menarik tali di tangannya. Ledakan. Semua orang di sekitarnya dengan cepat menghindar, dan instruktur Harry jatuh kembali ke lantai. Bang! Jangkar logam yang menempel di langit-langit jatuh dengan sepotong beton besar. Musa memandangnya dengan polos, seolah bertanya, apakah saya masih mendaki? Harry berkata, pergi ke departemen logistik dan minta seseorang untuk memperbaikinya. Luke tertawa kecil dan menulis di buku catatannya lagi, Moses Hightower, sangat kuat, agak lambat. Keempat adalah pertempuran tanpa senjata. Monyet kecil adalah yang pertama melompat untuk melakukan demonstrasi dengan instruktur wanita, kalahan. 10 detik kemudian, instruktur wanita itu berkata dengan putus asa, Claire, bisakah kamu melepaskanku? Monyet kecil dengan bersemangat melepaskannya dari kuncian kaki dan melompat. Instruktur, apakah saya lulus? Bab 663 Penghinaan, dan siapa selanjutnya? Kalahan, instruktur wanita, mengusap dadanya. Rasanya seperti Claire hampir meremukkan kakinya. Tetapi di hadapan monyet kecil yang ceria dan menyenangkan ini yang unggul dalam segala hal, dia berkata tanpa daya, Claire, ini adalah pelajaran, bukan ujian. Saya hanya meminta Anda untuk membantu demonstrasi pertempuran, ini bukan pertarungan sungguhan. Claire mengangguk dan bertanya dengan canggung, haruskah kita melanjutkan? Saya berjanji untuk bekerja sama kali ini. Petik 2. Kalahan tanpa sadar menutupi dadanya dengan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu bisa kembali dan duduk. Barbara, kenapa kamu tidak naik? Membuat lingkaran di sekitar siswa laki-laki, dia memilih lemak yang telah dipukul oleh instruktur Harry untuk menyelesaikan larinya. Barbara berdiri dengan gugup. Aku, betulkah? Wajah Barbara sudah agak merah. Kalahan berkata, ya, kamu. Serang aku. Barbara mengambil 2 langkah ragu-ragu ke depan. Cepat, jangan berlama-lama, teriak Kalahan. Dalam kepanikan, Barbara mengangkat tinjunya dan mengayunkannya dengan kikuk. Kalahan menggunakan lemparan bahu untuk menjatuhkan si gendut ke tanah, lalu menirukan tendangan di kepalanya. Dia kemudian menekuk lututnya dan mengunci Barbara di tempatnya. Baru kemudian dia beralih ke siswa.
Apakah kamu melihat itu? Setelah Anda mengalahkan musuh, Anda harus mengendalikannya dengan kaki dan lutut Anda. Leher adalah pilihan yang baik. Itu bisa membatasi dan gerakan secara signifikan. Sekarang, siapa selanjutnya? Oven. Para siswa laki-laki mengangkat tangan mereka secara bersamaan. Aku. Barbara, yang telah dipermalukan oleh instruktur wanita I, sudah berhenti bernapas. Wajahnya memerah saat dia berbaring di sana seperti seorang pemabuk. Lukas tersenyum. Kalahan adalah seorang wanita muda dengan rambut pirang dan besar. Dia baru berusia 26 atau 27 tahun, dan cukup cantik. Tak heran jika para siswa laki-laki begitu antusias. Siswa perempuan, bagaimanapun, memandang siswa laki-laki yang antusias dengan jijik. Kelima adalah latihan menembak. Claire memeriksa pistol dengan baik dan memeriksa apakah pistol itu terisi, sebelum dia menembak dengan cepat. Lubang peluru muncul di target tubuh berukuran setengah, dan semuanya berada di antara cincin ke-8 dan ke-10. Instruktur Harry mengangguk puas saat dia berjalan melewatinya. Dia paling mengagumi gadis ini. Dia memiliki kemampuan luar biasa, sikap serius, dan kepribadian yang menyenangkan. Sangat disayangkan bahwa dia terlalu muda untuk menjadi seorang perwira polisi resmi. Kalau tidak, dia akan ditugaskan ke kelas A1. Dia berjalan melewati mereka satu persatu, dan keterampilan menembak mereka sangat bervariasi. Beberapa dari mereka tidak mengenai sasaran, dan beberapa dengan jelas menembak secara membabi buta, dengan peluru mengenai cincin ke-9 pada satu percobaan sebelum terbang. Siapa yang tahu di mana pada percobaan berikutnya. Bang! Instruktur Harry tersentak mendengar suara retakan yang keras. Itu benar-benar berbeda dari suara Glock. Dia menenangkan diri dan mencari sumber suara, hanya untuk melihat seorang pria dengan bangga memegang revolver. Dia jelas sangat puas dengan tembakan itu. Melihat targetnya, yang setengahnya telah diledakkan, Harry bertanya, "Nak, dari mana kamu mendapatkan senjata ini?" Siswa itu berkata dengan gembira, "Itu adalah hadiah ulang tahun dari ibuku." Sambil tersenyum, instruktur Harry perlahan mengulurkan tangannya. Bisakah kamu membiarkanku melihatnya?" Siswa itu berkata, "Tidak masalah, instruktur." Harry dengan hati-hati mengambil Colt Python dan segera mundur 2 langkah saat dia mengeluarkan silinder. Los Angeles berhenti mengeluarkan petugas dengan revolver, 45 ini 5 tahun lalu. Jadi, saya akan menyimpan senjata ini untuk saat ini, dan Anda menggunakan Glock Anda. Luke merasa geli. Dustin telah menyetujui Smith dan Wesson M500 miliknya karena kontribusi dan koneksinya. Untungnya, Dustin percaya klaim Luke bahwa dia membutuhkannya untuk menghadapi beberapa musuh tangguh, atau dia tidak akan menyetujuinya. Pistol dengan kaliber lebih dari 0,45 terlalu kuat untuk petugas polisi dan sangat tidak praktis. Dengan demikian, bahkan SWAT dan semua pasukan khusus jarang menggunakan pistol kaliber sebesar itu, apalagi polisi biasa. Luke mengeluarkan buku catatannya dan menambahkan baris lain, Eugene Tiger Belly. Mahir dengan senjata api dan memiliki stabilitas lengan yang sangat baik. Tetapi selama latihan menembak 2 hari kemudian, Luke melihat Tiger Belly ini bergegas masuk ke rumah dengan pistol, menendang target keluar, dan menembak 2 kali di atasnya. Luke harus menambahkan satu hal lagi, terlalu impulsif dan cenderung menggunakan terlalu banyak kekuatan. Setelah 2 minggu pengamatan, Luke melihat buku catatannya dan menghela napas. Ada lebih dari 20 bibit bagus, dan kebanyakan dari mereka berada di kelas A, tetapi ada juga banyak orang aneh dengan kelebihan pribadi. Ini termasuk kekuatan fisik, keterampilan berbicara, keterampilan mengemudi, keterampilan menembak, analisis kecerdasan komputer, kemampuan untuk mengambil anak perempuan, uang, dan sebagainya. Untuk menjadi petugas LAPD, ini hanya tambahan dan bukan prasyarat. Intinya adalah bahwa orang-orang ini sangat condong ke satu kekuatan tertentu tetapi lemah dalam aspek lain. Sebaliknya, 20 atau lebih orang tidak memiliki kekurangan yang jelas, dan terlebih lagi unggul dalam beberapa hal. Dan yang paling menonjol dari semuanya, adalah Claire. Lukas tidak terkejut. Claire cerdas, ceria, dan menyukai olahraga. Setahun yang lalu, setelah keluarga Carlos mencoba menculiknya, dia mengembangkan minat yang kuat dalam pertempuran dan senjata api. Dengan instruktur kelas 1 seperti Robert, kemampuan tempurnya meningkat secara signifikan, dan dia jelas merupakan kandidat yang baik untuk seorang detektif polisi. Tapi Luke tidak memasukkan namanya dalam daftarnya, dia masih harus kuliah. Suatu hari, monyet kecil itu memperhatikan Luke di akhir pelatihan. Dia meraihnya untuk membisikkan sesuatu di telinganya sebelum dia lari. Melihatnya tertawa dan bercanda dengan gadis-gadis itu, Luke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengeluarkan teleponnya. "Selina, aku akan mengajak Claire dan teman-teman sekelasnya keluar untuk makan malam. Anda ingin datang?" Selina langsung setuju. "Tentu saja. Apa Claire sudah melupakanku sekarang karena dia punya teman sekelas baru?"
Lukas tersenyum. Dia memintaku untuk meneleponmu. Selina mendengus. Bisakah dolar pergi juga? Luke berpikir sejenak dan berkata, seharusnya tidak apa-apa. Saya akan menemukan restoran yang mengizinkan hewan peliharaan. Petik 2. Selina dengan cepat datang, dan menemukannya di sudut kampus yang sepi. Luke merasa itu aneh. Itu cepat. Selina berkata, saya berada di sisi timur hari ini untuk membantu mereka menjaga ketertiban. Luke bertanya, apakah sisi timur masih berantakan? Selina berkata, jangan bicarakan itu. Jika gempa yang Anda sebutkan itu terjadi, sisi timur pasti akan menjadi tempat pertama di mana masalah akan pecah. Ada terlalu banyak orang tanpa pekerjaan berkumpul di sana. Apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Luke mengangkat tangannya untuk menunjukkan buku catatan yang dipegangnya. Saya sedang mengamati para siswa. Melihat langit yang gelap, Selina bertanya, sangat berdedikasi. Dia melihat sekeliling, lalu menunjuk ke sebuah bangunan puluhan meter di bawah lereng dengan takjub. Begitukah caramu memeriksanya? Bab 664. Apakah ini cara Anda memeriksa siswa? Lukas tertawa. Saya di sini bukan untuk memeriksa siswa perempuan. Saya di sini untuk memeriksa siswa laki-laki, seperti yang ada di luar jendela kamar mandi. Petik 2. Selina bahkan lebih terkejut. Kau hanya membiarkan dia menonton. Lukas mengangkat bahu. Dia baru saja tiba. Aku belum sempat menghentikannya. Selina berkata dengan jijik, jika kamu menghentikannya, kamu tidak akan punya alasan untuk berkeliaran di sini sendiri, kan? Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku menelepon instrukturnya. Selin curiga. Betulkah? Lukas cemberut. Lihat, instrukturnya ada di sini. Mereka berdua melihat ke bawah lereng. Instruktur Harry datang dari sudut, perlahan mendekati seorang pria yang bersandar di pagar, dan menepuk bahunya dengan tongkat. Pria itu berbalik dan terpana melihat Harry. Instruktur Harry mengulurkan tangan dan mengambil botol minuman yang dipegangnya, memberinya tatapan tajam. Pria itu diam-diam berbalik dan pergi, memberikan tempat menonton terbaik. Melihat pria itu pergi, instruktur Harry menyekat tepi botol dengan lengan bajunya dan menyesapnya. Kemudian, dia berbalik dengan santai dan bersandar pada pagar itu sendiri. Ah! Teriakan tajam seorang wanita terdengar dari ruang bawah tanah tidak jauh dari pagar. Instruktur Harry tersentak kaget dan dia berbalik ke sana kemari, tidak tahu harus apa melakukan. Serangkaian jeritan lainnya terdengar. Ada seseorang di luar kamar mandi. Seorang cabul tua mengintip melalui jendela belakang. Temukan instrukturnya. Basah keringat, Harry membuang minuman di tangannya dan memaksa dirinya untuk tenang saat dia dengan cepat berjalan pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berlari cepat dan menghilang di jalan setapak. Mata Selin melebar. Dia mengintip ke kamar mandi wanita. Apakah dia juga seorang instruktur? Lukas menghela napas. Betul sekali. Dia adalah instruktur pesuruh yang kuceritakan padamu. Dia bertanggung jawab atas kelas Claire. Selina kehilangan kata-kata untuk sesaat. Dia bahkan lebih tak tahu malu dari siswa itu. Lukas mengangkat bahu. Dia hanya seorang penjilat. Jika dia peduli dengan martabat, dia tidak akan datang ke sini. Dia mengeluarkan 2 lollipop dari tasnya dan memberikan satu padanya. Gold Nugget merengek, dan Luke hanya bisa memasukkan permen lollipopnya ke dalam mulutnya dan mengeluarkan satu lagi. Selina bergumam di sekitar permen lollipopnya, bukankah kita akan pergi? Luke bersandar malas ke pohon dan mengisap permen lollipopnya. Claire masih bersiap-siap. Setidaknya 10 menit lagi. Kami dapat terus memeriksa para siswa di sini. Petik 2. Selina menyipitkan matanya dan mengamatinya sejenak, sebelum bibirnya berkedut. Jadi, kamu bahkan lebih tidak tahu malu daripada 2 lainnya, kan? Anda sedang menatap asrama putri. Petik 2. Luke terkekeh dan melingkarkan lengannya di bahunya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Lihat ke sana, itu kandidat pertama dalam daftar saya. Selina melihat ke jendela sebuah bangunan 20 meter jauhnya. Sesaat kemudian, matanya melebar karena terkejut. Apakah itu laki-laki? Luke mengisap permen lollipopnya tanpa tergesa-gesa. Pada hari pertama sekolah, kandidat nomor 1 ini dikirim ke sini oleh 4 pacarnya. 2 siswi itu bukan salah satu dari 4 pacarnya. Astaga, Selina tidak bisa menahan diri untuk bersumpah. Melihat pria yang wig dan jubah mandinya baru saja dilepas oleh 2 siswi, Luke berkata sambil tersenyum, George Martin paling pandai merayu wanita. Dia mengaku memiliki darah campuran, tapi aksennya jelas palsu. Selina hanya bisa mengaguminya. Kecepatan dia berhubungan dengan gadis-gadis benar-benar dapat membantu menangani wanita ketika dia menangani kasus. Mulut yang manis juga merupakan keterampilan yang mendalam. Ketertarikan Selina terusik. Tatapannya bergeser lebih jauh ke kanan dan berseru, wanita ini tampaknya cukup baik. Melihat tubuh dan ototnya, dia pasti banyak berolahraga, kan?
Melihat wanita atletik dengan pakaian dalam putih dan yang sedang berolahraga dengan dumbbell, Luke menggelengkan kepalanya. Debbie Callahan adalah salah satu instruktur Claire. Selina segera kehilangan minat. Dia melihat ke lorong di luar kamar mandi siswa laki-laki di lantai pertama gedung sebelah. Siswa laki-laki tertawa dan bercanda. Salah satu dari mereka memegang pisau cukur, dan suara gergaji terdengar. Selina mendengarkan sejenak dan bertanya, apakah suara itu keluar dari mulutnya? Luke berkata, calon nomor 8, Lavelle Jones, beatboxer yang luar biasa. Dia bisa meniru binatang, mesin, pria, dan wanita. Selina mendecakkan lidahnya. Lalu kenapa dia ingin menjadi polisi? Bukankah lebih baik menjadi pembawa acara talk show atau semacamnya? Lukas mengangkat bahu. Kami juga tidak menjadi pegulat pro. Selina tertawa ketika seseorang dengan wajah sedih berjalan melewati lorong. Siapa pria ini? Ini adalah orang yang telah diusir oleh instruktur Harry sebelumnya. Luke berkata, Kerry Mahani, nomor 5. Dia berani, berkulit tebal, dan cerdas. Dia kandidat yang paling cocok untuk menjadi detektif. Tidak tahu malu sangat penting bagi seorang detektif. Seseorang yang terlalu kurus dan terikat oleh aturan tidak akan menjadi detektif yang baik. Beberapa orang menyapa Mahani. Dia jelas memiliki hubungan yang baik dengan siswa laki-laki. Hanya ada satu orang yang berdiri dengan kaki terbuka dan tertawa keras seperti sedang bersiap untuk pertunjukan. Sebuah lemak berjalan melewati dan dihentikan. Barbara, ayo, pukul aku. Mata Barbara melebar. Apa? Pria itu melanjutkan, itu benar. Pukul aku dengan keras. Barbara terkejut. Betulkah? Pria itu berkata, benar. Ayo, lakukan sekarang. Barbara melambaikan tangannya. Tidak, tidak, aku tidak bisa. Pria itu berkata, aku menyuruhmu untuk memukul. Karena bingung, Barbara tanpa sadar mengangkat tangannya dan mengayunkannya. Pia, ruangan menjadi sunyi. Barbara tersenyum malu. Bagaimana itu? Apakah itu baik-baik saja? Pria itu perlahan menoleh dan berkata dengan sedih, ya, sangat bagus. Lega, Barbara pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selina akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ya dewa, ini pertama kalinya aku mendengar seseorang membuat permintaan seperti itu. Hahaha, pukul aku. Hahaha, apa wajahnya bengkak? Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Eugene Tigerbelly, kandidat nomor 6. Dia penggemar militer dan senjata api. Dia akan menunjukkan bahwa dia bisa menerima pukulan ke perut, dan tidak berpikir bahwa dia akan ditampar wajahnya. Ketika dia melihat siswa laki-laki tertawa di lorong, Luke tidak bisa menahan tawanya sendiri. Tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa tentang tidak memukul wajah. Pada saat itu, Claire menelepon. Luke mengangkat telepon itu dan membuat beberapa suara pengakuan sebelum dia berkata, ayo pergi. Monyet sudah siap, kami akan menjemputnya dan teman-teman sekelasnya. Luke dan Selina pergi ke asrama lain dan menjemput Claire dan 4 teman sekelasnya. Claire dan 2 teman sekelasnya masuk ke mobil Selina, dan Luke mengambil 2 lainnya. Ketika kedua gadis itu masuk ke dalam mobil, salah satu dari mereka tercengang ketika melihat Luke. Anda. Bab 665 Fungal Batman. Luke menoleh dan tersenyum. Aku terlihat familiar, kan? Halo, Nona Karen Thompson. Senang bertemu denganmu lagi. Juga, Nona Lavin Hooks. Kamu bisa memanggilku Lukas. Kedua gadis di kursi belakang saling memandang. Halo, Lukas. Sesaat kemudian, Karen yang berbicara. Apakah kamu mengenal kami dengan baik? Masuk akal bagi Karen. Dia telah berbicara dengan Luke pada hari pertama sekolah, dan dia yakin bahwa penampilan dan karakternya akan meninggalkan kesan. Tapi Hooks adalah gadis kecil berkulit hitam yang pemalu. Hanya sedikit pria yang akan mengingat namanya. Luke tersenyum dan menunjuk kartu staf di dashboard. Saya adalah anggota staf sementara Akademi Kepolisian. Aku sering melihatmu. Dia biasanya bersembunyi di kejauhan untuk menilai mereka, dan Karen serta Hooks tidak pernah memperhatikannya selama latihan keras mereka. Setelah mengobrol sebentar, mereka sampai di sebuah restoran. Semua orang duduk dan melanjutkan mengobrol setelah mereka memesan. Claire selalu memiliki keterampilan interpersonal yang baik, setidaknya di permukaan. Dari apa yang bisa dilihat Luke, dia lebih dekat dengan Karen dan Hooks, tetapi mereka bertiga tidak berada di asrama yang sama. 2 gadis lainnya adalah teman sekamar Claire dan Karen, yang ikut. Dan tatapan mereka membara ketika mereka melihat Luke. Seorang saudara laki-laki yang murah hati, lembut dan perhatian yang bersedia mengajak saudara perempuannya dan teman-temannya untuk makan adalah impian banyak gadis. Lebih penting lagi, saudara ini sangat tampan, dan bukan saudara mereka sendiri. Setelah mereka makan dan makanan penutup disajikan, mereka mulai berbicara secara nyata. Kedua gadis acak itu terus fokus pada Luke, tetapi Luke akan membawa topik itu kembali ke kehidupan mereka di Akademi Kepolisian.
Claire dan Hooks lebih tidak berseni, dan akan langsung mengangkat topik. Kedua gadis acak itu tidak bisa berkata apa-apa. Claire adalah saudara perempuan sejati dari pria tampan itu, dan mereka tidak berhak mengatakan bahwa dia tidak bijaksana. Adik laki-laki tampan selalu menjadi kendala utama untuk dekat dengannya. Mereka sudah siap secara mental untuk ini. Tapi percakapan dengan cepat berubah ke arah yang tidak bisa mereka tolak. Mengapa kamu ingin menjadi polisi? Luke bertanya sambil tersenyum, tetapi dia melihat ke arah Karen dan Hooks. Sebagai anggota D15 yang paling dia perhatikan, dia bisa melihat bahwa kedua polisi ini serius. Karen, yang terlahir di keluarga kaya, sepertinya sudah lama punya jawaban atas pertanyaan ini. Cukup untuk bertemu orang-orang yang menarik dan hal-hal yang menarik. Luke menatap Hooks sambil tersenyum. Gadis pemalu itu menundukkan kepalanya dan berkata, saya pikir menjadi seorang polisi akan membantu saya lebih terbuka. Lukas mengangguk. Kamu baik-baik saja. Anda harus dapat mencapai tujuan ini jika Anda bekerja keras. Petik 2. Hooks semakin menundukkan kepalanya dan berbisik, terima kasih. Luke kemudian berkata kepada Karen lagi, tetapi menjadi seorang perwira polisi seringkali membosankan. Anda akan menemukan banyak hal gelap. Apa kamu yakin bisa menerimanya? Mata Karen berbinar. Bukankah masih ada Batman? Lukas tercengang. Apa hubungannya ini dengan Batman? Karen melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi, seperti mata-mata dalam film. Melihat tidak ada yang melihat, dia berkata dengan suara rendah, apakah menurut Anda semua yang dilakukan Batman malam itu adalah menyelamatkan banyak orang? Pada saat itu, bahkan perhatian dua gadis acak itu tertangkap. Apakah dia tidak menyelamatkan mereka? Lukas tertawa. Bagaimana Anda memahami itu? Apa yang mungkin dia maksud adalah bahwa dia melakukan lebih dari sekadar menyelamatkan orang. Karen menggelengkan kepalanya dan merendahkan suaranya secara misterius. Tidak, dia memang menyelamatkan orang, dan itu bahkan lebih dari apa yang dilaporkan di TV. Tapi Batman muncul lagi setelah malam itu. Apakah Anda tahu bahwa? Terkejut, Luke menggelengkan kepalanya bersama yang lain. Dia benar-benar terkejut bahwa Karen tahu. Keluarga kaya biasa seharusnya tidak memiliki akses ke berita tentang Batman. Melihat wajah mereka, Karen sangat puas. Akhirnya, dia membuang berita ledakan itu. 10 hari yang lalu, Batman muncul di malam hari dan membantu polisi menangkap ratusan ekstremis sekaligus. Mengesankan, kan? Kedua gadis acak itu berseru kaget. Claire ingin berteriak juga, tapi dia menutup mulutnya. Hooks membuka mulutnya, tetapi lupa untuk menangis. Karen dengan cepat memberi isyarat dengan tangannya. Jangan berteriak, jangan berteriak. Karena itu, dia tampak lebih senang. Dia telah membagikan berita ini untuk mengejutkan mereka. Sekarang, bahkan pria yang tersenyum dengan tenang itu terkejut. Dia merasa bahwa itu sangat berharga. Terkejut, Luke bertanya dengan suara rendah, mengapa tidak ada berita? Karen menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Ini mungkin operasi rahasia. Anda tahu bahwa kami tidak dapat memberikan kesempatan kepada para ekstremis untuk melakukan perlawanan terakhir. Mungkin itu sebabnya operasi ini dirahasiakan sehingga hanya sedikit orang di LAPD yang mengetahuinya. Semua orang kagum dan memandang wanita muda yang berpengetahuan luas itu dengan kagum. Senang? Karen melanjutkan, jadi, saya akan menjadi polisi. Mungkin saya akan bertemu Batman suatu hari nanti dan kita akan berurusan dengan para penjahat bersama-sama. Lukas mengangguk setuju. Selina yang sedang asyik makan di pojokan hanya bisa menutupi wajahnya dengan cangkir es krimnya yang besar. Dia merasa bahwa dia tahu orang seperti apa Batman itu, lebih baik dari siapapun di dunia ini. Bekerja sama dengan Batman. Jangan konyol. Tunggu sebentar. Jika Karen menjadi petugas polisi, dia mungkin benar-benar bisa bekerja sama dengan Batman. Selina tiba-tiba menyadari kesalahan dalam pemikirannya. Mata Claire bersinar saat dia membahas prestasi luar biasa Batman dengan Karen dengan suara rendah. Dia juga menjadi sangat terobsesi dengan Batman baru-baru ini. Namun, apa yang lebih dia sukai, adalah fakta bahwa Batman bisa terbang, yang keren. Dia iri pada orang-orang yang paling banyak diterbangkan Batman. Itu jelas merupakan bentuk olahraga ekstrim yang paling mengasyikkan. Untuk sesaat, Luke dan Selina menjadi pengamat. 5 gadis dari Akademi Kepolisian mengobrol tentang Batman. Yang lebih aneh lagi adalah kedua gadis acak itu juga fanggel setia Batman. Begitu mereka mulai mendiskusikan Batman, tidak ada dari mereka yang memiliki energi untuk menyerang Luke lagi. Lukas sangat senang. Dia tidak menyia-nyiakan usahanya dalam menciptakan Batman. Dia harus menghindari rayuan kedua gadis ini dan mengecewakan mereka pada saat yang bersamaan, seberapa sulit itu. Itu pasti lebih sulit daripada bersikeras untuk syuting dan bernyanyi dengan demam yang sangat tinggi dan kaki yang patah. Pada akhirnya, Luke dan Selina tidak punya pilihan selain menyela diskusi panas antara 5 fanggel Batman dan mengirim mereka kembali ke Akademi Kepolisian.